Ngecai, obrolan santai bersama kami di sore hari. Acara edukasi dan informasi. Ayo. Ngejam dan canda santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Maheswari Project? Tuh. Sore hari ini kita kembali tampil dalam acara Ngecai, Ngejam dan Canda Santai. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas hal yang pernah terjadi di Provinsi Lampung. Seru itu. Seru banget. Jadi siapa sih yang nggak kenal dengan Gunung Krakatau? Gunung Krakatau ya? Oh, yang dahsyat, gunung berapi aktif yang terletak di Selat Sunda. Ini sangat fenomenal sepanjang sejarah dunia. Tahun berapa itu Gunung Krakatau ini punya nama lain yaitu Rakata dan Krakatoa untuk aksen asingnya gitu. Oh gitu ya. Ini sekitar tanggal 26 dan 27 Agustus tahun 1883. Jadi Gunung Krakatau ini bukan meletus sebenarnya, meledak. Meledak tuh berarti habis gak ya? Dengan durasi peristiwa yang sangat cepat, gugusan pulau yang merupakan gabungan dari 3 gunung vulkanik yang terpisah itu hancur lebur oleh ledakan yang maha besar. Masya Allah, Beb. Ini sampai ledakan Gunung Krakatau ini sampai difilmkan oleh berbagai negara. Gitu ya? Ada film yang paling ngetop dulu yang pernah kita tonton namanya Last of the Day. Last of the Day. Itu produksi oleh kalau nggak salah di Amerika apa di Inggris? Di Inggris itu. Ya. Kalau enggak itu namanya Mr. Adi Sanusi itu. Maka oleh karena itu ada seseorang yang memang pantas untuk menjelaskan hal ini, Jo. Nah, siapa itu kira-kira? Bukan Doni, bukan Ajo, bukan Firman. Kayaknya yang ada ahlinya lah. Ahlinya harus kita panggil. Ya. Langsung aja deh. Kita sambut Mr. Adi Subroto ST. Mana ini audien? Tepuk tangannya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bro? Mantap. Ya siap Pak Mister. Dari jam berapa tadi? Oke, udah sibuk bener ya hari ini ya? Habis sholat asar di masjid, janji langsung meluncur ya. OTW. Banyak schedule hari ini ya. Jadi Ya. kita santai dulu, Mister apa Mas Hadi atau siapa yang mau kita panggil nih? Mas aja ya. Mas Hadi ya. masih muda kan? Masih muda. Jadi sebelum kita bahas tentang Gunung Krakatau, tentang gugusannya, tentang dampaknya, kita lebih baik kita kenal dulu dong dengan narasumber. Iya dong, tak kenal maka tak sayang kata orang-orang. Tak kenal maka tak sayang, ya enggak? Bener itu. Jadi sebenarnya kita mau tanya dulu deh ke Mas Hadi ya, tentang sejarah dan riwayat pribadi Mas Hadi deh. Kok bisa-bisanya mengeksplorasi Gunung Krakatau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sangat bangga Alhamdulillah. kesempatan tuh bicara di Ngecai. Iya. Ngecai, tahu nggak Ngecai ini apa nih Mas? Ya, tahu. Ngejam Dan canda santai. Dan- Wah, Alhamdulillah. ngetop juga Ngecai. Luar biasa. Sebenarnya ini kita lurusin lagi ini Mr. Adi. Ini kan Ngecai ini programnya dari MP Maheswari Project. Jadi Maheswari Project ini punya beberapa program ya Goy ya, yang Betul. kita coba untuk siarkan gitu, walaupun belum berapa lama lah ya Goy ya. Betul. Ya, jadi kita coba untuk mengedukasi, memberi informasi gitu Mas Adi dengan program Ngecai dari Maheswari Project. edukasi dan berbagi informasi. Benar sekali Mr. Adi. Jadi Biasa. lanjut aja Ya. kita tentang riwayat pribadi Mas Hadi nih. Siap. Sebenarnya saya ini bukan lahir di Lampung.
Oh, bukan Lampung. Lampung. Tepatnya di mana nih? Tepatnya di Saya mana Mas Iri? lahir dibesarkan di, pernah dengar nama Langkat? Langkat. Langkat Sumatera Utara. Ya, benar. Masya Allah, jauh Dulu ada sekali. waktu Api Indosiar itu ada juaranya dari Langkat kalau nggak salah, itu siapa sih? Api. Iya. Oh, akademi. Yang pertama Oh, itu kan dari Langkat itu. Siapa itu ya? Siapa namanya? Haikal bukan? Haikal juga dari Langkat. Langkat iya, juga iya. ya? Kalau saya dari Lahat, Pak. Sumatera sana. Ya, hampir Binjai, hampir sama. Binjai. Hah? Binjai. Oh, Oh, itu si Binjai, Binjai, si ini. terkenal kan? Siapa tuh Iya. namanya juga? Yang Binjai. petinju itu ya? Iya. Ah, itu Artinya- Binjai. Jadi sekolah di mana? Ya. Pendidikannya Mas Jadi Adi di saya mana? dari kecil ya, dari SD, SMP, SMA itu di Langkat. Kemudian saya kuliah di Medan. Medan, Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utaranya. Saya mengambil jurusan teknik Teknik ya. teknik mesin. Teknik mesin. Iya, Teknik teknik mesin. Luar biasa. Luar biasa. Terus? Setelah tamat kuliah, saya kerja di beberapa perusahaan ya. Namun tidak lama dari itu saya hijrah ke Lampung. Hijrah ke Hijrah ke Lampung dengan Lampung. alasan Sekitar apa nih? 2002. 2002. Pada waktu itu juga sebenarnya saya ke Lampung dalam rangka membuat penelitian. Penelitian apa nih? Tapi penelitian? pada waktu itu belum penelitian tentang Krakatau. Karena waktu itu saya masih dapat dibilang fresh graduate ya. Saya background saya itu mechanical engineering ya, teknik mesin ya. Teknik Karena mesin. saya juga punya rasa kepedulian terhadap pertanian di Indonesia. Pertanian Indonesia. Teknologi pertanian Indonesia. Oh, bagus sekali. Jadi waktu itu saya membuat mencipta ya, menemukan mesin ya, namanya kilang padi unit mobil. Kilang padi. Nah, jadi suatu rangkaian pabrik padi, penggilingan padi yang dari pengering, pecah kulit, poles, sampai jadi beras. pengemas, sampai jadi beras. Mas. Itu dirakit dalam mobil truk. Dalam mobil truk. Mesinnya itu ya. Nah, jadi konsepnya petani Indonesia yang selama ini pulang bawa gabah, Ya. jemur, baru digiling, baru jadi beras. Ini pulang udah bawa beras. Itu awalnya ya. Awalnya Awalnya itu ya. Belum ketemu nih. Bisa terdampar di Lampung. Terdampar. Udah kayak lumba-lumba Pada waktu ya, itu udah terdampar. tahun 2002 ya. 2002. Nah, alhamdulillah mesin itu sudah sampai prototip. Saya ikutkan lomba di Provinsi Lampung juga. Nah, saya masuk dalam kategori peneliti senior. Saya dapat juara 3 pada waktu Juara itu. tiga. Iya. Juara 3. Dengan para pesertanya ya dokter-dokter semua. Saya sendiri yang hanya Dokter ini S1. tapi ada juga dokter yang nggak bisa ngobatin orang kok. Dokter Andes. Dokter. Oke Mas Ari, Mas Mas Ari. Ari Nah. saat ini tercatat sebagai warga mana nih? Ini saya bawa KTP-nya, Boleh dilihat? KTP Lampung. Enggak, bercanda. Nggak usah. Bercanda. Santai, slow. Just kidding ya. ya. Kayaknya dia orangnya serius gue. Arti- Serius ya. Ini acara Artinya ngecai. bahwa saya sekarang ini bukan orang Medan tapi orang Lampung. Jadi Ah, kegiatan Lampung. utama saat ini apa nih? Nah, saya lanjutan tadi ya. 2002 setelah saya selesai menciptakan mesin tersebut, saya kerja sebagai kontraktor. Kontraktor. Saya beberapa proyek saya ikutin, termasuk di Pasena, tambak Oh, pudang pernah di Pasena juga. Saya di situ banyak membuat infrastruktur ya, udang, dermaga mini, Kurang untuk dekat, beberapa. Kurang dekat iya. Iya. Baru 2008 krisis global, saya bangkrut. Saya bangkrut. Akhirnya saya balik ke Medan. Medan. Ya. Baru 2012 12 balik Itulah. lagi. saya mendapatkan suatu inspirasi tentang penemuan ya, tentang riset, Tentang riset. ya risetnya itu mengenai Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Dampak. Jadi Oh, bukan. Mengenai gunungnya. Gunung Krakatau. Oh, mengenai Gunung Artinya Krakatau. waktu itu ketika saya 2010 ketika terjadi gempa dan tsunami di Jepang, Oh. ingat ya, Iya, tragedi 2020. Iya, Fukushima. Iya, maksudnya. itu kan terjadi tsunami besar di Benar, Jepang, gempa dan tsunami Jepang, sehingga pada waktu itu mungkin sekitar 15.000 ya
warga Jepang terdampak langsung tersapu tsunami. Oh itu ya. Jadi mengingat bahwa Indonesia ini sebenarnya pernah terjadi tsunami yang jauh lebih besar daripada Jepang. Jepang. Tapi bukan di Aceh. Dan selain di Aceh ya 2004 di Aceh. Ya, 2004. Sebelum itu sebenarnya ada tsunami Yang lebih besar dari Yang Jepang. mega tsunami dapat Mega disebut. tsunami, udah mega. Ya, kalau mega itu artinya kan Udah besar sekali. lebih besar, sangat besar sekali ya. Dan itu saya Inspirasi. terkonek Oh. ke Gunung Rakatau. Oh. Ya. Jadi ada suatu pertanyaan di dalam benak saya, jika tsunami di Jepang yang ketinggiannya hanya sekitar 11 meter, 11 meter. tapi dampak yang ditimbulkan itu sangat luar Besar. biasa sekali, sangat katastrofik sekali ya. Maka saya berpikir mungkin Krakatau jauh lebih dahsyat bisa dampak dari bisa berapa kali lipat Iya. gitu ya Mr. Adi ya. Hanya saja untuk mengukur atau mengetahui lebih dalam terhadap dampak letusan Krakatau tahun 1883 itu Iya. harus membutuhkan suatu riset. Benar. Iya. Buset. Jadi saya tergerak untuk menggali lebih dalam Oh. tentang bagaimana Gunung Krakatau yang meledak tahun 1883 dan dampaknya terhadap Ledakan itu. ledakan tersebut. Iya. Maka pada awalnya tentu saja karena kita ini backgroundnya tadi teknik ya, Iya. jadi kita kan belajar namanya metode ilmiah gitu. Jadi di situ pada awalnya saya tujuan utamanya dari membuat penelitian tersebut adalah membuat buku, menulis buku. Tujuannya. Awalnya iya, Awalnya. iya. Tentang Krakatau tadi. Iya, mengenai buku tentang Krakatau. Niatnya itu. Iya, karena saya berpikir mungkin kalau saya bisa membuat buku tentang Krakatau dan dari riset yang saya buat nanti dan itu misalnya hasilnya memang bermanfaat ya, ini akan menjadi suatu sangat menarik gitu. Karena kan tentu saja masih banyak sekali misteri jejak-jejak dampak Krakatau yang belum terungkap. Iya. Dari catatan sejarah, dari film-film dokumentasi yang ada, dokumenter yang ada selama ini tersebar di baik YouTube Iya. maupun di buku-buku, di jurnal-jurnal dan sebagainya gitu. Iya. Nah, jadi pada waktu itu saya membuat tekad bulat untuk membuat riset tentang Krakatau. Mulai dari tahun berapa itu Mas? Itu mulai tahun 2012. Tahun 2012. Sampai dengan sampai saat ini belum selesai. Sampai sini tetap artinya proses terus berjalan. eksplorasi riset itu tetap berjalan. Udah 10 tahun ya. lebih berarti melakukan riset tentang 10 ini ya. tahun. Itu apa Iya. tuh Mas? Kendalanya itu. Buat riset itu kendalanya Ya, apa tuh? Proses. sebenarnya ya banyak kendalanya. Hanya saja kan kita ini kan mandiri. Mandiri artinya kendala terbesarnya ya situ Tapi keuangan nggak ada ya. tah apa sih dari pemerintah untuk support? Ya kan itu Pada awalnya daerah tentu juga kita kan? juga ya harus sadar juga bahwa kita kan independen ya. Artinya kita ini juga niatnya awalnya kan membuat riset pribadi. Jadi pada waktu itu kita belum untuk berani lah untuk minta bantuan kepada pemerintah karena kita pikir kita intinya berbuat dulu gitu artinya. Jadi pada waktu itu karena kebetulan saya sudah pernah di Lampung, Pernah di Lampung. udah hampir 8 tahun sebelumnya kan dari Iya. 2002 ya. Sempat pulang tadi ya. Nah, sampai 2008 saya di Lampung. Jadi saya paham bener wilayah Lampung, hampir seluruh Lampung udah kan saya jadi kontraktor juga. tahu, ya. Jadi untuk hambatan teritori ya, lokasi dan daerah ini ya nggak terlalu berat oh karena sudah pernah Karena ya. kita udah pernah. Jadi ini Mr. Adi. Jadi Mas ini Mr. Adi meriset ini apa tuh? Individu kan, independen kan. Independen, ya. Ada timnya nggak itu? Apa Mr. Adi sendiri? Apa Mr. Adi sama saudara? Apa sama teman? Ya. Kan Pada banyak awalnya juga itu kan, pada ya. awalnya memang ya kita sendiri. Sendiri. Artinya memang iya sendiri. Sendiri. Ya support ya dari keluarga terdekat tentu. Keluarga terdekat, ya. betul. Jadi Paham memang lah kita sebelum ya. berangkat itu kita coba diskusi lah dengan teman-teman ya. Ya
pada umumnya mereka tertawa. Tertawa ya? Saya. Wah, Jadi Ya, aneh gitu. Jadi Ya, langsung aneh. kita langsung masuk intinya ya, Ya. karena yang kita mau tahu sih, kita nih penasaran sih dengan hasil-hasil riset yang udah dilakukan Benar, oleh Hmm. Mas Hadi Mas dan Hadi, kawan-kawan ya, dengan kawan-kawan, tim aman riset. tim ya. Iya. Jadi kita mau dengar nih hasil penelitian yang sudah Mas Hadi dan kawan-kawan lakukan terhadap ledakan Krakatau. Gunung Krakatau pada tahun 1883. Heeh. Baik. Jadi begini, riset awal tadi adalah mengumpulkan literatur, artinya studi literatur. Nah, dalam studi literatur tentunya kita mengumpulkan data-data, fakta-fakta apa saja yang kita anggap penting dan mendukung terhadap informasi dari Gunung Riset Krakatau gitu. 1883. Tentunya kita mengumpulkan data, kita baca buku di perpustakaan, kita nonton film dokumenter Benar. yang rata-rata internasional tentunya ya. Ya kita baca jurnal, ya buku-buku karya-karya peneliti juga seluruh dunia kita baca, kita kumpulkan, dan termasuk fakta-fakta, bukti-bukti sejarah yang masih ada hingga saat ini. Nah, dari pengumpulan data tersebut, maka kita dapatkan suatu kesimpulan awal. Ya, jadi dari kesimpulan awal ini ternyata misteri ledakan Krakatau tahun 1883 ini banyak sekali mengandung informasi yang sangat penting yang mungkin bisa kita bagi kepada pemirsa ya, karena awalnya saya juga awam terhadap ini ya. Artinya kan orang awam umumnya berpikir bahwa Krakatau itu ya satu gunung Krakatau di Selat Sunda. Ternyata setelah kita kumpulkan data fakta tentang Krakatau di Selat Sunda, ternyata mungkin ada beberapa hal penting yang mungkin para pemirsa ini harus tahu. Ya, itu dong, ini yang kita inti. tunggu-tunggu. Ya, ini yang kita Nah, tunggu-tunggu. jadi dalam penggalian data terhadap Krakatau ini, saya akan mengambil beberapa pokok penting dari Krakatau ini. Jadi sebenarnya ledakan Gunung Krakatau tahun 1883 itu bukan terjadi satu waktu, satu kali proses, bukan. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 1883 itu adalah Hari Minggu, hari Senin. oh hari Senin. Senin. Nah, itu dapat dilihat itu ledakan paling puncak ya. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, dari bulan Mei 1883 itu dari catatan misalnya dari ini camat ya, kepala residen Katimbang ya, pada daerah saat Kalianda itu namanya William Beyring ya. Waktu itu. Waktu itu ya. Masih zaman Belanda ya. Ya, masih zaman Belanda. Ada juga Profesor Roger Verbeek ya, pada waktu itu ya, peneliti Krakatau ya. Berarti sebelum Mas Hadi udah mereka ya. Ya kan saya kan sekarang mereka pada artinya ketika iya. saya bicara tentang Krakatau 1883 tentu kan saya menggali sejarah, catatan sejarah kan. Jadi bahwa Krakatau sebelumnya juga diiringi dari berbagai macam ledakan-ledakan kecil dan gempa-gempa tremor ya. Itu dimulai sejak bulan Mei. Itu. Nah, kadang-kadang kala William Beyring itu mengamati muncul kepulan asap dari tengah gunung laut Selat Sunda ya, di Gunung Krakatau. Namun peristiwa ledakan dahsyatnya itu terjadi pada tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus 1883. Iya, 2 hari. Jadi sebenarnya Krakatau ini adalah gugusan dari 3 puncak gunung berapi dalam satu pulau. Nah, pulaunya Pulau Krakatau ya. Oh, Pulaunya Krakatau itu nama pulau. Pulau Krakatau. Oh, Pulau Krakatau. Pulau gugusan dari 3 puncak gunung berapi namanya Krakatau. Oke. Dalam gugusan itu ada namanya Puncak Rakata,
Puncak Rakata. Rakata ya, Rakata. Ada puncak Danan. Danan. Nah, satu lagi puncak Parbuatan. Parbuatan. Ya, Parbuatan. Jadi ada 3 puncak ini dalam satu gugusan pulau namanya Krakatau, Krakatoa kalau Kalau aksen bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya. Nah, jadi puncak Rakata ini memiliki ketinggian sekitar 800 lebih meter di atas permukaan laut. Kemudian Danan itu sekitar 400-an dan Parbuatan sekitar 250-an meter di atas. Berarti yang lebih permukaan tinggi laut. itu Rakata. Rakata yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi, paling besar ya gue ya. Iya. Betul, paling besar. Jadi untuk menggali dan mengumpulkan fakta dan catatan sejarah ini beberapa sumber ya yang recommended untuk dijadikan rujukan dalam mengenai sejarah Krakatau itu diantaranya itu ada film dokumenter karya BBC ya Inggris. Oh, Inggris sembuh. Nah, The The Last Day namanya. The Last Nah, Day. saya kira Ya, itu pernah kita tonton di TV juga sering berapa kali ditayangkan ya film itu. Nah, dalam film itu menceritakan tentang kisah dari keluarga William Baring dengan istrinya Joanna Baring dan dari tahu saya itu. dan catatan dari Verbeek, Profesor Verbeek, ahli ini. Artinya dari catatan itu dibuatlah film kan gitu. Artinya kejadian-kejadian yang maha dahsyat dicatat dalam film tersebut. Di antaranya bahwa tadi ledakan Krakatau terjadi di tanggal 26 dan tanggal 27. 2 hari ya. Dua Ledakan hari. pertama pada tanggal 26 hari Minggu. 26 ya. Jadi ledakan Kira-kira bulan pertama apa tuh waktu ya. itu? Bulan Januari. 18 Agustus ya. Agustus. 1883 Agustus ya. Ya, Agustus 1882. 26 dan 27 Agustus 1883. Jadi pada tanggal 26 itu sekitar jam 5 sore. Sore hari. Jam 5 sore itu puncak perbuatan yang meledak. Yang paling kecil. Iya. Nah, itu dari puncaknya keluar ledakan ya. Dan menimbulkan tsunami. Namun tsunaminya ini tidak begitu besar ya, sekitar 15-an meter. 15 meter ya besar dong. Ya kalau dibanding yang nanti ya. Oh iya. Ini paling kecil nih. Dan di antara karena 3 kali ledakan 3 kali tsunami ya. Iya. Nah, jadi dari alur cerita film itu tersebut bisa dilihat bahwa pada waktu itu salah satu wilayah yang terdampak itu kan seluruh Selat Sunda ya, itu semua terdampak, semua kena tersapu tsunami. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada terkecuali, mulai dari Panaitan, Anyer, Merak dia di Provinsi Banten ya. Kemudian di Lampung dari mulai Bakahuni, Kota Agung, Teluk Betung, Padang Cermin, semua yang di pinggir laut habis tersapu oleh tsunami. Subhanallah. Jadi pada tanggal 26 itu sekitar jam 5 sore itu di keresidenan Ketimbang, karena ada beberapa residen yang ada di sekitar Selat Sunda, ada juga di Kota Agung ada residen Benawang, itu dipimpin orang Belanda juga. Kalau di Kalianda namanya residen Ketimbang, itu dipimpin William Bejring itu. Nah, saya ceritakan yang di Bakahuni. di Ketimbang, di Kalianda. Kalianda. Di anak kaki Gunung Rajabasa pada waktu itu. Jadi di situ William Bejring sebagai controlling residen Ketimbang selamat dari tsunami. Walaupun banyak yang tersapu tsunami, tapi mereka selamat karena kejadian ledakan pertama, tsunami pertama. Iya, pada jam 5 sore tanggal 26 Agustus 1883. Karena mereka takut terjadi tsunami susulan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengungsi ke Ketimbang tadi, ke desa tempat pengungsian ya, itu di lereng Bukit Rajabasa. Ya di tempat yang tinggi tentunya, sekitar 400 feet kaki di atas permukaan air laut, yang mereka pikir tidak akan tersentuh oleh tsunami apabila terjadi tsunami. Betul. Walaupun mereka harus
berjalan kaki merangkak sampai ke tempat tersebut. Nah, akhirnya mereka sampailah di suatu desa ya, Ketimbang namanya. Di situ mereka mengungsi untuk sementara, menghindari dari bencana susulan. Nah, sedangkan di wilayah yang lain seperti Teluk Betung, Merak itu sudah hancur ya. Belum, tapi udah mendapat tsunami yang sangat parah, udah mengungsi sebagian. Nah, itu kereta api juga kan di Merak sudah ada kereta api itu udah tercabut ya. Baru keesokan harinya tanggal 27 Agustus 1883 itu terjadi ledakan yang susulan. Yang kedua itu yang tadi perbuatan, sekarang perbuatan dandanan itu kolaps lagi. Oh, Hancur lagi, rubuh lagi, meledak lagi. itu yang sebelum Agustus 26 27 itu. Ya, ini Agustus, tanggal 27 ya. Yang ledakan. Yang tadi 26 sore. Oh, ini 27 yang untuk ledakan kedua pagi, ya. Jam 7 pagi. Ya. Nah, pada jam 7 pagi itu di Teluk Betung ya. Teluk Betung. Itu ada namanya kapal Bro. Kapal Bro. Kapal Belanda. Kapal Belanda, kapal perang Belanda, Kapal kapal perang perang. Belanda, kapal besi, kapal uap, kapal perang Belanda, kapal senjata ya punya Belanda. Yang bersandar di pelabuhan Bakau. Gudang Garam. Oh, Gudang Garam. Gudang Garam Betul, di situ. betul. Ya. Betul. Iya. Jadi saking dahsyatnya ini diceritakan dalam buku ya karya Simon Winchester ya. Ini ini buku yang diterbitkan tahun 2003 kalau nggak salah mengenai kedahsyatan dengan judul When the Day is Exploded, the World Exploded, ketika dunia meledak. Nah, itu. Dalam catatan itu disebutkan pada saat jam 7 pagi itu muncul ombak tsunami setinggi gunung. Tanggal 27 itu ya. Nah, diperkirakan itu ketika di laut sekitar 40 meter, tapi lebih tinggi lagi ketika menyentuh daratan. Lebih naik lagi dia. Nah, jadi ada kapal namanya kapal Loudon. Nah, jika tadi yang kapal Bro itu bersandar di pelabuhan, kapal Loudon ini masih di tengah laut. Tapi mereka lah yang menyaksikan kapal Loudon itu, kapal Bro disapu oleh tsunami. Sedangkan lingkungan sekitarnya itu mercusuar. Itu ada dulu. Mercusuar yang tingginya 40 meter. Sampai yang di museum ini ya, yang bisa mental salah satunya itu. Ya, itu lampunya itu ya, bisa lampunya. kayak gitu ya. Lampunya aja bisa sampai ke museum Bandar Lampung nih, buset. Jadi pada waktu itu ya tadi kapal Loudon ini nahkoda kapalnya, kapten kapalnya namanya John Lindemann. Dia ini pengalaman. Ketika dia melihat ombak setinggi gunung, dia tidak menepi ke laut, tapi dia masuk ke tengah, malah ke tengah. Dijangkar dan coba dan dia posisinya gini. Jadi dia ombak gitu. Sedangkan Bro ini lagi sandar. Akhirnya Bro ini hantam, dibawa arus. berikut rumah-rumah tersapu. Termasuk mercusuar juga, seperti katanya di dalam buku Simon Winchester itu seperti batang korek api patah. Seperti itu. Itu saking besar, saking dahsyatnya. Nah, artinya sekitar lebih dari 5.000-an ya. Nih Mas, pada waktu itu ada yang selamat nggak ibarat untuk itu? Yang waktu itu yang selamat itu untuk menceritakan seperti ini ya. Dari yang selamat itulah menceritakan kita tahu sejarah ini ya. Itu artinya ketika saya menceritakan tentang kapal Bro tadi, karena tadi Kapten Lindemann kapal Loudon itu menyaksikan. Nah, sehingga catatan beliau inilah diabadikan sekarang. Yang salah satu kapalnya itu yang ada di Kaliakar ya. Nah, itulah kapal Bro. Kapal Bro itu ya. Makanya kampungnya Kampung Bro itu kan. Jadi karena kapal itu yang dilihat oleh John Lindemann itu yang mental di Kaliakar itu ya, tersangkut di Kaliakar. Oh, itu kapal Bro namanya, Bro. Jadi Kampung Bro. Kampung Bro. Jadi kapal itu terbawa tsunami masuk ke dalam hutan ya. Kaliakar sekarang kan gitu. Dulu hutan kalau gitu. Iya. Ya, tapi sayang sekali ya,
kapalnya itu udah habis ya. Ya, Nanti karena- kan itu sejarah ya, Mas. Karena pada waktu itu kan Bener nggak? orang nggak mikir benda cagar budaya. Iya, Pada itu waktu itu sayang kalau sekali besi itu. kayak gitu, wah, Oh, itu Wah, sejarah dikiloin benar, berapa, benar, kan? iya. jadi ditetelin lah sama warga. Ya. Dari tahun 70-an Aduh. udah ditetelin itu kan gitu. Nah, jadi lanjut Mas. kita lanjutkan. Itu jam 7 pagi tanggal 27 Agustus 27 Agustus 1883. Dan puncaknya itu jam 10 lewat 20. Puncak itu maksudnya ledakan Puncak ketiga. ledakan paling dahsyat. Ketiga. Nah, Itu yang Krakatoa. ketiga Rakata. itu bukan hanya Rakata, Bukan hanya Rakata. tapi ketiga-tiganya, Tiga gunung Danan, itu. Rakata, Parbuatan, Parbuatan. ambles, meledak dan menciptakan dan kecabut sampai akar-akarnya. Oh, jadi Dap-dap jadi semua. ibaratnya gini loh, itu satu gunung yang di situ di dalamnya ada 3 lagi satu gitu. pulau, Satu pulau, Krakatau. ada 3 ya. Ada 3 gunung. Itu Meledak semua yang ketiga ya? ini ya. Wah, Ketiga-tiganya. dahsyat Menyisakan yang Rakata. banget. Oh. Rakata sekitar enggak sepertiga bagian sekarang masih kelihatan. Masih itu. ada, Nah, makanya anak Rakata tapi itu. tapi yang lainnya itu artinya 3 puncak itu 3 puncak itu. kolaps, meledak ya. Kemudian terciptalah kawah. Kawah. Di bawah Kawahnya ini panjangnya sekitar 7 kilo dan kedalamannya sekitar 400 meter. Masya Allah. Jadi bukan hanya yang nongol dari permukaan air, yang di bawah air, Bawah pun air cabut juga. semua itu. 400 meter di bawah air terangkat semua. Terangkat semua. Luar biasa itu. Ketiga kerucut tadi itu Ah. menyisakan yang Rakata, Iya, tinggal betul. sepertiganya. Jadi sampai kita dengar ya bahwa abu vulkaniknya itu sampai daerah Alice Springnya di Australia. Oh, ya Sampai karena pulau Rodriguez. Rodriguez juga Ya. Afrika ya. kalau dari catatan sejarah bahwa proses ledakan yang terakhir itu menciptakan suara yang paling dahsyat di muka bumi. Set. Suaranya sejarah mampu dunia. mencapai sekitar 4.800 km dari pusat ledakan. Kayak Artinya sangkakala itu. sampai Perth, Australia, ada yang bilang sampai India juga suaranya terdengar. Bahkan Suara katanya daya ledaknya itu diperkirakan mencapai 30.000 kali lebih dari bom atom. Bom atom Hiroshima. Jadi bom atom Itu udah dahsyat itu. Nagasaki Hiroshima aja sudah dahsyat. Iya. Ini 30.000 30.000 kali. Gitu. Hampir kiamat gitu. itu Ya, artinya kan kenapa tadi The Last Day kan? The Last The last day, Hari hari terakhir ya. Terakhir. Jadi ini pemirsa, aduh kawan-kawan Maeswari Project, ini sampai termangu-mangu saya mendengarkan pemaparan dari Mas Hadi ini. Terperangah kita dibuatnya. Termangu-mangu. Mangu-mangu. Asli. Karena begitu dahsyatnya Begitu apa yang dahsyatnya terjadi di gitu. tahun 1883. Iya. Makanya biar nggak tegang, ini jadi tegang nih. Iya. Kawan-kawan di Maeswari Project juga mungkin agak-agak tegang. Hmm. Biar Kondor agak-agak dulu. ringan Mas Ari. Siap. Gimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi Oke, dulu. sama Gimana? takut. Kayaknya Boleh, bisa boleh. nyanyi nih, suaranya agak merdu. Ya kalau ditantang ini ya saya Oh berani dong, lah challenge. istilahnya. Oh, Iya, challenge. challenge kan ya. Oke, ini buat teman-teman juga Go Apa yang itu? lagi pantengin di Facebook, nonton live kita. Kalau mau nanya-nanya nih silakan. Oh, nih. boleh, Mungkin boleh. ada yang kelewatan, ada mungkin kurang jelas gitu kan. Dari Boleh, pertama boleh. itu kan ditanya aja di komen aja di Facebook kita Mahaswari Project ya Go ya. Boleh, Jadi- boleh benar. Panggung Panggungnya ada sendiri. ada kita panggung. Jadi sebelum kita membacakan komentar-komentar di kawan-kawan di Facebook, kita rehat dulu. Kita dengarkan Mas Hari untuk bernyanyi. Lagunya apa Mas Hari? Wah, keren amat. Oh, belum. bercanda kamu ya. Saking tegangnya bercanda nih. Igo ini Bang Igo ini. Dewa 19. Lagunya Dewa satu-satu. Dewa 19. Oke. Oke, ini kehormatan besar buat Mahaswari Project, narasumber baru kali ini nih yang mau nyanyi nih. Lagu apa ini Mr. Adi? Satu Satu. dari Ahmad Dhani. Sai ya, Sai. Sai. Say. Lampung Sai Wajuai. Kita coba nih Bung Mr. Adi ya. Tes.
adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan napasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan napasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan napasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kami ucapkan terima kasih buat kawan-kawan Maheswari yang selalu setia untuk menonton acara Ngecai, ngejam dan canda Ngejam santai. dan canda santai ini. Kawan-kawan yang selalu support kita, terima kasih. Oke. Mas Ari, kita lanjutin lagi ya setelah kita bernyanyi. Kita masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kita ini yang tadi yang telah membuat kita termangu-mangu mendengarnya. Bagus. Termangu-mangu, betul Bung Jo. Iya, sampai kita juga apa tuh terperangah dia melihat menyanyi ya Bang Igo ya. Iya. Untuk teman-teman yang masih pantengin Maheswari Project Ngecai yang mau tanya-tanya, mungkin tadi yang dari pertama belum jelas apa yang dibawakan disampaikan nama Bung Adi, boleh di komen. Mungkin bisa Betul kita sekali. jawab ya. Betul sekali. Jadi tadi tuh kembali ke laptop nih. Siap. Ya, kembali ke laptop nih. Jadi Mas Adi tadi kan kita agak
agak terpotongnya tadi saya ada pertanyaan gini. Setelah ledakan pertama itu siapa yang naik ke lereng gunung tuh? Keluarga siapa? William Baring. William Baring. Nah, William Baring. Ya. Keluarga William Baring dan keluarganya kan berhasil naik ke lereng gunung. Ketimbang ya, desa Ketimbang ya, desa Ketimbang. Ya. Mereka menyangka mereka udah selamat tuh ya pada Pada musibah kejadian pertama, ya. mereka menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Ke desa Timbang, Nah, ke tempat yang tinggi. Betul. Nah sekarang yang mau kita tanya itu nasib mereka setelah kejadian kedua dan ledakan Iya, ketiga. Jadi karena ini suatu bencana yang beruntun ya, artinya Untuk 2 hari. memang ini tragedi Ketimbang ini membuat pusing para ahli seluruh dunia. Karena ini dapat dibilang hal yang mustahil. Hal yang Sepertinya seperti itu. Gitu. Mustahilnya Iya. seperti apa tuh? Mas? Karena Maksudnya tuh. desa Ketimbang itu memiliki jarak dengan Gunung Krakatau itu sekitar 42 km. Jauh bener ya. Lumayan jauh. Dan antara desa Ketimbang Ah, dengan Krakatau ini ada 2 pulau penghalang lagi. penghalangnya. Namanya Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi. Jadi gitu. sekitar 12 kilo dari Ketimbang itu ada Sebuku, 14 kilo ada Pulau Sebesi. Sebesi. Iya. Nah, namun itulah suatu naas ya. Sekitar 1.000 orang, yang 3.000 orang Ya. Dari 3.000 yang selamat. dari ke Dusun Ketimbang, tempat Ketimbang. penampungan tadi, pengungsian, di lereng Gunung Rajabasa Di ya. lereng Gunung Rajabasa. Iya. Pada ledakan ketiga tersebut yang terjadi sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10.45 10.45. ya, ada malah petaka yang lebih dahsyat lagi menimpa mereka. Luar biasa, ya. Bukan tsunami, Masya Allah. Apa itu? dalam bahasa Indonesianya namanya wedus gembel. Wedus gembel. Kalau Itu. dalam bahasa Itu Inggrisnya bukan namanya itu. pyroclastic. Pyroclastic. Jadi inilah keunikan dari Krakatau. Krakatau. Ya. Kalau kita lihat misalnya gunung-gunung yang lain yang biasa yang umum ya, misalnya Sinabung hanya Uap dengan meluncurkan abu panas, Abu namanya panas. wedus gember yang Wedus gember. longsor dari puncak gunung ke lereng gunung. Lereng bukit. Gunung Merapi juga seperti itu ya, yang sering pernah kita tonton di Iya, media. Tapi untuk Krakatau ini sungguh-sungguh di luar biasa dugaannya. Karena yang seperti saya ceritakan tadi, ketiga puncak Dana Rakata dan Perbuatan ketika mengalami berpuluh-puluh kali letupan dan ledakan pertama dan kedua, ini akhirnya dapur magmanya itu kosong. Jadi lapisan magma di bawah bumi itu naik ke atas ya. Karena ini sifatnya seduction ya, artinya dua lapisan yang berlipat seperti ini. Iya. Ketika ledakan-ledakan sebelumnya menciptakan gempa dan itu menyebabkan air laut masuk ke dalam dapur magma, maka peristiwa bereaksi antara air laut dengan magma itu menciptakan suatu pengembangan gas yang luar biasa tekanannya, sehingga ketiga gunung tadi tidak mampu menahan tekanan tersebut, tekanan dari bawah hingga ya. menimbulkan ledakan setara 30.000 bom atom Hiroshima Nagasaki. Jadi volume kalau kita hitung kawah yang terbentuk 7 kilo, kedalamannya 400 meter, ditambah 3 puncak bukit tadi, itu volumenya sekitar 24 miliar kubik. 24 miliar kubik. Jadi ada sekitar 18 miliar kubik yang dimuntahkan, bukan muntah, diledakkan. Dan ledakannya ini bukan meledak ke atas, tapi meledak ke samping. Ke arah desa Ketimbang. Oh. Ke arah Bakahuni, ke arah Tanjung Tua, ke arah Belebu. Bisa di situ bisa Sumatera besar. Jawa itu pisah ya. Oh enggak. Itu lain. Oh itu beda. Bukan ya? Enggak ada hubungan ya. Purba itu Krakatau Purba ya. Ada. Nah, tapi ini Itu meteor itu. sebenarnya lautnya ketika dilaluin tadi ya 18 miliar kubik bergulung-gulung Mister. menyeberangi 2 pulau tadi. lautan kan itu. Oh. Artinya dari
pusat ledakan Gunung Krakatau Iya. meledak, menggusur air laut, menggusur Oh. apa saja, Menggusur air laut, nabrak Pulau Sebesi, Pulau Sebuku. nabrak Pulau Sebuku, Oh. tetap labas, tetap lanjut Oh. sampai di Pulau Sumatera. Ya, Oh, Lampung. ya, Eh, di Lampung jadi oh. daerah kita di Ketimbang, kan gitu. Ketimbang. Ketimbang dan sekitarnya. oh. Itu Betul. di film Last Day itu sangat terlihat sekali. Oh, iya. Hanya saja masih ada yang belum tercatat dalam sejarah. Apa itu? Nah, melalui penelitian saya inilah saya mengungkap hal-hal yang tak tercatat Nah, di itu sejarah. belum, kita masih mau masuk Nah, sesi tersebut. tersebut. Jadi Itu. kawan-kawan Meswari Project, Hmm. tadi kita sudah membahas tentang kejadian pada tahun 1883 beserta dampaknya. Ya, Benar. dampaknya sungguh maha dahsyat. Yang akhirnya membuat Mas Hadi dan kawan-kawan ini melakukan eksplorasi Riset. untuk meneliti tentang dampak Gunung Krakatau. Namun ternyata tim apa namanya Mas? Krakatau Exploration Team. Tim Krakatau Exploration Team 1883 berhasil menemukan penemuan-penemuan baru nih. Iya, makanya itu kita undang dia Mr. Adi di Ini bisa acara jelaskan Meswari Project ini. Apa penemuan-penemuan baru Apa yang nih? dapat Iya, ya, yang itu dapat dia. dirasakan Pertanyaan sangat kawan-kawan? bagus sekali ya. Ini banyak nih Ingin pertanyaan saya nunggu bagi nih. juga melalui kesempatan ini ya. Ya. Jadi begini, misi penelitian saya awalnya adalah mencari daerah yang diduga, Yang diduga. paling dahsyat, paling hancur, Paling hancur akibat akibat ledakan Krakatau 1883. Nah, cara berpikirnya, konsepnya adalah mencari jejak-jejak dari dampak tsunami Krakatau tersebut. 1883. Ah, Yaitu dengan cara apa? Tentu kita akan mencari jejak tsunami. jejak tsunami. Nah, di mana tsunami-nya yang paling tinggi, yang Oh. paling Dahsyat. parah, ya mengancam daerah Oh. di daerah Jawa maupun Sumatera. Sumatera di sekitar Laut Selat Sunda. Kemudian dan bukti-bukti yang lainnya. Ah. Jadi pada riset ini kita membuat suatu survei dan observasi. Ah. Survei dan observasi ini Observasinya. tujuannya tadi mencari daerah yang diduga paling dahsyat. Nah, dengan metode ilmiah kita buatlah suatu hipotesa. Nah, dari ini kita tetap melakukan suatu pendalaman ya dan hipotesa. Nah, ada beberapa penemuan Apa yang tuh? ingin saya bagi dalam kesempatan Nah, sore hari ini. itu dia ditunggu-tunggu. Pertama, Ini kita tunggu-tunggu. Iya. Jo. ketika saya meneliti tentang kedalaman laut Kedalaman laut. Selat Sunda Selat dan Sunda. sekitar Gunung Krakatau, Ah. ternyata fakta kalau bisa dicek pakai Google Earth sampai sekarang bisa dicek. Apa itu? Artinya mulai dari Selat Sunda itu kan luas. Ah, Ada dari mulai Bakauni ke Merak itu Selat Selat Sunda, Sunda. kan? Kalianda, Kali Anda Selat Sunda. Sunda, Atau Selat Sunda, Selat Panangitan Selat Sunda. Sunda. Jadi kedalaman laut, dasar laut itu ternyata dari Gunung Krakatau ke Ketimbang, ke Raja Ketimbang, Basa ya, Raja ke Basa. Kaliandar, ke Kaliandar. Bakauni. Iya. Itu kedalamnya sekarang ini cuman di bawah 30 meter. Di bawah 30 meter. Cuman dangkal. Sebenarnya sebelum Sementara kejadian, sekitarnya lainnya kalau arah sampai ke India sana sampai 1000-an meter kedalamannya. Oh. Kalau ke tengah Selat Sunda sampai di atas 100 meter. Bersurut berarti dia. Tapi di sekitar Krakatau ke Pulau Sebesi, Sebuku. ke Sebuku sampai ke ini Ah. itu di bawah 30 meter. sisa kedalaman. material dari Artinya itu adalah sisa material, dan ya. ledakan itu Oh. menyisakan endapan, Endapan. sehingga jadi dangkal. Dangkal. Itu bukti bahwa ledakan Krakatau 1883 itu menyeberangi laut Ah. sehingga sisa dari material Tertinggal. Godus gembel atau Iya. piroklastik tadi itu masih tertinggal di dasar laut Selat Sunda yang dilaluinya kan itu. Iya, iya, iya. Kemudian karena itu kita coba fokus di daerah tersebut, di daerah Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Gunung Krakatau, di area berhadapan dengan laut yang dangkal tersebut yang di bawah kedalamannya 32. Daerah itu meliputi daerah kalau sekarang ya Gayam, Minangrua, Tanjung Tua, Belebu, sampai ke Ketimbang, sampai ke Kalianda. Disitulah kita melakukan fokus survei dan observasi.
Ada 3 penemuan di situ yang pernah kita temukan. Apa itu? Pertama, penemuan tsunami, dampak tsunami. Nah, kita mencari batu laut yang ikut terangkat. Batu-batu Ketika tsunami laut. pasti batu koral laut kan terangkat, Oh, karang laut. terangkat. Itu ada bongkahan besar yang terangkat ke darat. Iya. Ketika airnya balik, ini kan ketinggal. Seperti kapal bro tadi kan ketika air surut, Dia menarik lagi. Nah, ini juga batu-batu juga ketika airnya surut, batunya ketinggalan di darat. Oke. Kita ceklah sebaran batu-batu tersebut. Dari sini kita menyimpulkan bahwa ternyata tsunami 1883 itu mampu masuk ke dalam daratan dari bibir pantai sehingga 5 km. Kemudian ketinggian tsunaminya, daratan yang ditanjak tsunami itu mampu sampai 120 meter di atas permukaan laut. 120. Tingginya di atas Jadi 100. kita bayangkan misalnya di tengah laut dia 40 meter ya. Ah. Ketika menyentuh daratan kan dia Makin tinggi. Makin tinggi. karena Dorongan. Kedorongan. Dorongan momentum, air. Momentumnya ya. itu. Sehingga tetap menanjak. Dan daya tanjaknya ini mampu berada di ketinggian 120 meter. Jadi 120 meter. kawan-kawan ternyata sampai 100 meter lebih itu di atas permukaan laut yang menanjak ke daratan. Ini kan sangat apa ya? Waduh, sangat mengerikan. Kejadian waktu itu ya. Sangat tidak masuk akal. Memang ya kalau kita memang pelajari tsunami seperti misalnya di Aceh itu kan hanya 12 meter. 12 meter Nah, tapi dampaknya luar di biasa. di pabrik Pupuk Iskandar Muda, Ya. silo-silonya itu yang Ah. itu sampai dilalui air sampai ketinggian 35 meter. Oh, 35. Jadi memang sifat Wah, tsunami seperti itu, wah, walaupun misalnya di Aceh di laut tengah lautnya 12 meter tapi sampai ke darat Ke bisa darat. sampai 35 meter. Di Kalau pinggirnya Krakatau ya. ini 1883 di lautnya 40 meter, ke darat bisa sampai 120 meter, Masya 3 kali lipat. Nah, itu yang pernah saya dengar dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan Riset. oleh Mas Hadi dan kawan-kawan tuh berhasil menemukan kapal tua. Bener tah itu? Ya. Gimana? Gimana ceritanya, Mas? Artinya Ah, gini, iya, itu. bahwa tadi setelah kita meneliti tsunami yang paling dahsyat, Ah. kita juga meneliti tadi Wadus Gembel tadi, di mana yang Wadus paling Gembel, dahsyat. ya. Ternyata ketimbang itu bukan yang paling dahsyat. Oh, masih ada yang lebih dahsyat Belum. lagi? Belum. Karena apa? Karena antara ketimbang dengan Krakatau ada Pulau Sebesi, Pulau Sebuku penghalang. Oh, Yang gitu. terhalang aja Dahsyat abunya itu dampaknya. masih terus menerabas di atas air laut, menerabas hutan, ngeblekin, menimbun para pengungsi kan gitu. Nah, sedangkan wilayah yang ini, wilayah Blebu, Tanjung Tua, Binangrua, itu tidak ada pulau penghalang dengan Krakatau. Maka di situ lebih dahsyat, lebih Oh. material Wadus Gembelnya itu Lebih parah. lebih parah. Payang tuh ya. Nah. Dan tidak hanya itu, jika diketimbang tadi itu hanya abu panas, Ya. kalau di Kepayang, Blebu itu batu bongkahannya juga ikut. Ikut juga Jadi ya. kita bayangkan pada waktu itu yang Batu-batu dasar tercatat laut. di sejarah itu kan dikatakan abu panasnya itu Iya. menjalar sampai ke ketimbang. Tapi menurut penelitian kita, kenyataannya itu batu dan abunya itu semua membelah laut. Membelah laut. Jadi Oh. laut sepanjang 40 km dibelah oleh ledakan Krakatau. Itulah Oh, dasarnya. dan dari penelitian itu penemuannya apa tuh, Mas? Ah. ini. Kalau tadi penemuannya itu berupa batu, batu karang, Betul. abu panas itu kan Material. iya sisa. istilahnya teoritis kan gitu. teoritisnya vulkanik ya. Ternyata selain itu kita menemukan yang fenomenal, Waduh, apa nih? yang tak terbantahkan apa bahwa ini udah nggak sabar lagi. artinya kalau misalnya batu karang itu naik ke bukit 120 meter, orang ya biasa batu karang Oh, itu iya aja dong. karena Krakatau. Iya. Tapi kalau ada kapal Nah, itu kapal selam. ketimbun di dalam Wadus Gembel tadi, di dalam bumi, bukan di dasar laut ya, Iya. di dalam lereng bukit namanya Bukit Kepayang, di lereng bukit ada kapal yang ketimbun Wadus Gembel Proklastik sedalam hampir 40 meter. Sedalam 40 meter. Panjang kapal ini 93 meter. Mas. Lebih kayak Titanic. Diperkirakan bebannya lebih dari 3.500 ton. Ya, diperkirakan ini kapal Belanda, kapal
perang kapal uap Oh. buat Belanda, generasi Aceh kelas Aceh ya. Oh itu. Ya. Dan itu berada di ketinggian 90 meter di atas permukaan laut. 90 Jadi meter. gimana? Ini saya lagi mencerna nih. Gimana kapal itu bisa di atas lereng gunung? Iya kan? Iya. Kemudian tertimbun di kedalaman 40 meter. Artinya kan setelah kapal itu didorong sama tsunami ke lereng gunung, Tertimbun. berarti di hari keduanya mungkin ya. Iya. Di hari keduanya ditimpah lagi sama Wedus Iya. gembel. bukan ditarik, Ditimpa. dihantam lagi dengan Debu. material yang Gembel. Oh material-material. wedus gembel ya. Iya. Yang berisi material, kalau wedus Batu gembel dan kan abu panas. Oh, wedus batu. gembel itu kan cuma apa sih, Abu, uap abu, abu ya. abu-abu. Kalau ini kan ada material Batu batu-batuan. padat ya, batu keras, batu besar, bongkahan, batu Buka, bongkahan. batu-batu. Batu andesit, Batu gunung, andesit. batu andesit. Adesit. Oh, batu adesit. Batu. Luar Ya biasa. badan Gunung Krakatau. Iya. Oh iya. Kan udah meledak ya. Jadi kawan-kawan, ini ada penemuan baru melalui riset yang dilakukan oleh tim Mas Hadi dan kawan-kawan. Jadi di daerah Bukit Kepayang. Bukit Bukit Kepayang Kepayang. itu ada kapal yang kapal. bisa nyampe sana karena didorong oleh tsunami, yang kemudian saat ini tertimbun di kedalaman 40 meter diakibatkan oleh timbunan dari Material material wedus wedus gembel. gembel Gunung Krakatau. Yang panjangnya 90. Ini 93 93 meter. Luar biasa. Hebat. Nggak ngerti lagi saya. Iya. Makanya tadi termangu-mangu saya. Ya artinya kita kan dalam hal ini kan metode ilmiah, artinya riset kita. Saya mau ngayal tuh apa sih mau ini kalau sekarang di zaman sekarang gimana ya bisa meletus seperti itu habis gitu. Kita juga habis. Bisa jutaan gitu. Tapi Waduh. artinya ini kan suatu apa ya, suatu siklus. Krakatau ini suatu siklus. Karena sebelum 1883 itu juga sebelumnya Krakatau purba. Sebelum 1883 pernah juga Lebih dahsyat lagi. 1883 itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Tapi Krakatau purba lebih dahsyat lebih lagi. dahsyat lagi. zaman purba kala. Jadi itu. Mas, Yang terakhir aja tahun 2018 terakhir, Betul. yang ada grup band terkenal itu yang jadi korbannya. Iya, Yang Paratin. itu kita Ini itu kan bukan dari Gunung Krakatau tapi dari anak. anaknya. Anaknya. Itu padahal cuma segitu Aduh. doang ya. Iya. Itu Jadi Mas berduka Hadi- cita lah untuk rekan dari Oh iya, juga kita Seventeen ikut ya. berduka cita ya. Jadi Mas Hadi, setelah Mas Hadi dan kawan-kawan dan tim ya Meriset. menemukan penemuan baru ini, langkah apa sih? Artinya pasti kan Mas Hadi dan kawan-kawan perlu menggandeng stakeholder ya, Iya. agar penemuan-penemuan besar dunia. Kalau saya bilang ini penemuan besar dunia nih, berupa Ya, penemuan benar. situs kapal Bukit Kepayang ini. Kapal Bukit Kepayang. Jadi rencana Mas Hadi dan kawan-kawan dan khusus terutama dari pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Khususnya. Kabupaten Lampung Selatan, ini apa nih rencana jangka panjangnya terhadap penemuan situs ini? Baiklah, begini. Pada awalnya memang riset ini swadaya mandiri. Namun karena memang ini ada dasar hukumnya, undang-undang ya, berkaitan dengan undang-undang Benda Cagar Budaya untuk penemuan ini ya. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2000 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 Iya. itu mengatur semua tentang tata cara Betul. penelitian Pengelola. mengenai benda cagar budaya. Cagar budaya. Jadi kita Harus mengikuti ada itu. standarisasi. Iya, artinya stakeholder yang terlibat di situ siapa, Betul. bagaimana penanganannya, ya. Nah, jadi jika diurutkan memang penelitian ini mendapat izin dari pemerintah Lampung Selatan, Pemda Lampung Lampung Selatan. dari yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Lampung Selatan. Nah, itu dikeluarkan pada tahun 2013 ya. 2013. Kemudian ketika kita melakukan eksplorasi pada kedalaman, kita buat sumur ya, selain kita geolistrik ya, kita uji simulasi, akhirnya untuk membuktikan bahwa itu memang benar ada kapal ya. Tidak ada cara lain selain Menggali. selain menggali, karena setelah kita lihat hasil geolistriknya ada anomali bentuk kapal di situ, maka untuk membuktikan apakah bentuk kapal ini memang kapal, ya digali gitu. Iya. Oh, jadi udah melalui metodologi, melalui apa ya, geolistrik Ya, segala geolistrik macam ya? juga. Iya, itu Oh, dari Unila. Iya, iya. Dari Unila. Nah,
Pak Dr. Jainuddin sebagai Oh, penanggung jadi jawabnya. dari Jainuddin. Pak Dr. Jainuddin juga terlibat dalam penelitian Iya, ini ya, dari Unila ya. Iya, Luar kita tahu biasa. dia. Unila. Betul. Kan di Unila ada teknik geofisika. Geofisika, Iya, betul. geofisika. Jadi, tapi kita kontrak mereka gitu, bukan sifatnya Sebagai kerjasama tim. dalam bentuk kontrak ya. Oh, iya. Kerjasama gitu bukan ya? Bukan. Oh, kontrak ya? Kontrak Oh. lepas lah istilahnya gitu. Iya iya iya. Ya, Oke. tapi kan karena mereka itu memang yang kompeten di situ. Iya, betul, betul. Lembaga Resmi ya? jurusan memang jurusan yang membidangi itu. Ini mereka yang dipercaya. Lalu setelah itu kita lapor. Pada waktu itu Bupati Lampung Selatan sudah pernah memberi bantuan di peminjaman alat berat. Jadi kita sudah mengerahkan alat berat. Oh. Betul, Kita betul. keduk. Di tahun 2000 berapa itu Mas? 2014. 2014 Ya, kemarin. kita keduk itu. Tapi karena memang ini pinjaman kita swadaya, tetap biayanya harus dari kita sendiri ya, Betul. biaya solarnya, operatornya. Operator. Nah, di posisi yang kita keduk itu dengan keterbatasan biaya dan ini ya, dan alat ya, hanya kita mampu hanya menggali kedalaman 20 meter. 20 meter. Iya, Oke. dari untuk titik tersebut paling nggak 56 meter di situ kita. Oh, Nah, dalam ya. jadi kami mandang ya tidak efektif kalau kita paksakan karena Iya, dan betul, selain betul, itu biayanya tidak ada. Dan kendala alat juga Nah, kali ya Mas. akhirnya kita kembali ke sumur. Nah, maksudnya kenapa kembali ke sumur agar penemuan ini bisa dijangkau oleh semua pihak. Semua pihak bisa Maksudnya- jadi eko wisata juga Iya, dong. artinya semua pihak bisa mencek kebenaran kapal, bisa megang badan kapal itu, bisa melihat melalui kamera atau Kamera. video yang dimasukkan ke dalam lambung kapal. Itu bisa tujuannya. langsung ada lihat gitu ada ya? bisa upaya untuk mengeduknya biar badan kapal itu kelihatan Kelihatan ada semua upaya nggak gitu. seperti itu? Ya nanti. Oh, gitu. Tahap yang progres yang sudah dicapai tadi, Oh. kita sudah menggali tepat di atas badan kapal. Jadi ketika dasar sumur itu dipukul, itu suaranya udah suara besi. Udah suara besi suara ya? gong, Bukan udah lagi kedengeran ya? suara tanah. Udah Suara kedengeran. bunker besi raksasa itu. Ada videonya itu, silakan Ada. cek nanti di. Nanti Oke, nah. buat kawan-kawan Ya. Maiswari Project itu di Facebooknya Mas Hadi nggak apa-apa ya, bisa. ada. Bisa, Ya. bisa. Mas Hadi Subroto, nanti Nama bisa Facebooknya Adi Subroto ya, Bang? Adi Ya, di Subroto, bisa dicek tuh, Dicek ada tuh. hasil penemuan Iya. Penemuan tentang kapal zaman Belanda dulu Belanda. yang masih tersimpan di bawah dasar Iya. tanah. Jadi harapan kita artinya Gimana ke nih? depan ini baik antara tim peneliti maupun Pemerintah Lampung. akan bersinergi. Nah, Amin. itu mau. Ya Itu mudah-mudahan nih Ya, buat mudah-mudahan. buat Bisa pemerintah ya. mendapatkan investor investor. yang berkenan untuk menjadikan itu sebagai destinasi wisata, Wisata, internasional. benar dong. Karena Kalau- ini Mahakarya Lampung ini kan Mahakarya Betul. Lampung. Bener. Iya. Betul. Untuk bisa apa sih ngebantu Jadi Mas, mudah-mudahan pemerintah Untuk Provinsi penelitiannya. Lampung, Ya. pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung pun terdampak bisa juga loh Iya. mungkin ya. Iya. Yang Ya, terdampak bukan- bisa kerja iya, sama itu. Provinsi Lampung lah pada mau, umumnya. mau dimanapun ada mau di luar kota apa di luar mana mau kerjasama masih juga bisa karena Bisa penelitian juga. kok. Oke. Ya, Iya kan? artinya baik nasional maupun internasional. Nah kita bisa betul sangat betul. welcome artinya gitu. Iya benar. Artinya kita harapkan artinya penemuan ini bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia kan gitu Iya kan. dong. Siapa lagi? Ini juga artinya kan secara spiritual ini kan bukti kebesaran Iya. Allah. Oh, Ini betul. anak Kekuatan dari kebesaran Medan mau menggali sejarah di Lampung buat orang Lampung Luar apalagi biasa. ya kan? Ya, masa kita orang Lampung kau- diam aja. Iya, coba kita apa tuh kalau bisa lah pemerintah Lampung atau rekan-rekan yang sesuai jalurnya. Nih, orangnya nih coba kita ajak gitu buat destinasi wisata kita, buat provinsi kita, buat kota kita. Kalau Lampung maju ya kita juga kan senang. Padahal nih orang Medan nih, Bang Igo. Iya, Iya, Bang Igo. Udah jadi warga Lampung, KTP Udah warga Lampung. Oh, jadi orang Lampung ya. Cari orang Lampung juga dong. Jadi kawan-kawan Maiswari Project, karena sebenarnya masih banyak kisah-kisah Seru ya, Go, ya? sangat seru. Penemuan-penemuan dari tim Ya. Krakatau
Exploration tim 1883 ini. Iya. Namun kadang keterbatasan waktu lah. Heeh. Kita nggak bisa ngomong apa-apa karena produser udah waktu-waktu kata produser. Oh, gitu ya. Jadi Mungkin ada jilid keduanya gue mungkin. insya Allah mungkin ada jilid kedua. Kita hadirkan lagi Boleh, gimana boleh, Bang kapan Adi? saja, anytime. Bisa jadi. Aduh. Mudah-mudahan kalau ada penemuan baru lagi bisa dipanggil. Jadi Ya, mungkin tahu. terima kasih buat kawan-kawan Mahasiswa Project yang sudah setia menemani kita